Jangan banyak menghayal. Hayalan dari leluhur, pemikiran-pemikiran yang sudah mendarah daging. Sekali lagi, kemuliaan itu hanya milik Tuhan, milik Sang Pencipta, bukan milik ciptaan. Kalau kita berkhayal, berupaya untuk merebutnya, tidak akan sampai, tidak akan pernah sampai. Jadi kembali kepada Bang Karol yang sudah berupaya keras, berupaya keras untuk meraih kemuliaan. Maka sebagaimana di dalam surah Al-Isra yang Bang Karol sampaikan tadi, apa bedanya Bang Karol akan menuhankan kemuliaan? Coba renungkan. Apa bedanya Bang Karol menuhankan uang dan menuhankan kemuliaan? Atau menuhankan yang lain? Apakah Bang Karol tidak menduakan Tuhan? Karena kemuliaan itu hanya yang maha mulia itu hanya Sang Pencipta. Ya Bang Karol, jangan kita rebut. Berjalanlah seperti air yang mengalir. Itu yang saya sampaikan. Kalau kita berupaya untuk merebut kemuliaan yang maha tadi, tidak akan pernah sampai. Maka kalau hanya sekedar mulia dipandang manusia, sia-sialah hidup Bang Karol selanjutnya ya. Hidup selanjutnya yang menjadi sia-sia. Maksudnya apa? Kehidupan setelah kematian. Sia-sia. Sayang. Kemuliaan atau mulia, bukan kemuliaan lah ya, tapi bukan maha mulia. Mulia yang dipandang manusia menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Bang Karol paham maksud saya? Mudah-mudahan Bang Karol paham. Nah, sudah sekian lama kita berbicara, bahkan kita dua-duaan pernah. Tapi Bang Karol masih berupaya untuk menekan kebenaran dalam diri Bang Karol, menekan cahaya ilahi yang dalam diri Bang Karol berupaya untuk muncul. Bang Karol tekan kuat apapun akan menjadi bumerang Bang Karol sendiri, akan menjadi bumerang, sehingga Bang Karol bergejolak dalam diri Bang Karol. Karena Bang Karol masih terbelenggu dengan dogma, doktrin dari nenek moyang, dari lingkungan, dari lahir. Bang Karol terbelenggu, maka gunakan akal pikiran. Lanjut Bang Karol. Ya, bedanya saya kemuliaan memuliakan, menuhankan kemuliaan, menuhankan uang. Tentunya beda karena kan saya tidak memuliakan itu. Saya berupaya menuhankan perilaku, moralitas, mengembangkan ukuran nilai, keluhuran itu. Dan saya, walaupun ketika saya beralih dari satu cara, dari satu budaya, dari satu ukuran, dari satu kebiasaan, dari satu lingkungan pemikiran tertentu, ya tentunya saya akan beralih ke pemikiran yang lain lagi. Apakah saya dikungkung untuk tidak lagi mau mengkonsumsi? Apakah saya dikungkung untuk itu atau saya tercerahkan? Orang lain yang berkata kepada kami A, B, C, D inilah yang sepertinya masih terkungkung dengan ajaran nenek moyang, tata cara leluhur. Oke saja konsumsi ini, konsumsi itu, tidak membatasi diri. Saya pikir saya sudah melampaui itu sebagaimana Rasul Paulus tuliskan dalam 1 Korintus 6 ayat 12. Dikatakan di sana, ditulis di sana halal semuanya, tetapi tidak semuanya berguna. Nah, soal kegunaan inilah. Apakah melibatkan mereka, menyembelih mereka, mengeksploitasi mereka demi kedagingan tertentu dari saya? Apakah kegunaan itu untuk saya?
tidak ada kegunaan, tidak ada faedahnya. Kalau tidak ada faedahnya mereka untuk saya, maka saya akan mencari yang lain. Cari yang lain yang lebih ramah lingkungan, lebih ramah dengan nurani saya, lebih ramah dengan conscience, lebih ramah dengan kewajiban saya, kewajiban Allah, kewajiban Tuhan untuk saya, yakni yang mana harus saya menggunakan hati rasa saya, kebijaksanaan saya, pikiran saya, otak saya untuk berpikir, untuk memilih. Ya, itu yang saya pakai untuk ya tentunya itu untuk berpikir. Nah, kemuliaan itu apa? Makna kemuliaan, apakah saya mentuhankan kemuliaan? Saya percaya bahwa apa yang saya buat dengan Pak Dhani juga kan tidak jauh berbeda dalam hal melihat sesama manusia. Saya berusaha untuk tidak korupsi, saya berusaha untuk memperhatikan manusia juga, bahkan bukan manusia saja saya perhatikan. Dan apakah kiranya itu tidak cukup bagi Tuhan untuk menghakimi saya, untuk memperhitungkan saya? Nah, ketika saya saat tadi disinggung soal keraguan atau berontak, ya saya ingat-ingat pemberontakan dari diri saya, keraguan dari diri saya. Ya memang, terus terang, ada pemberontakan dalam hal apa? Dalam hal perbedaan di luar kami. Dalam hal perbedaan untuk kewajaran eksploitatif, kewajaran eksploitasi. Dalam hal kewajaran konsumsi, dalam hal kewajaran jual beli, dalam hal pemanfaatan alam. Nah, itu membuat bukan hanya kami berontak. Maka dari itu kami bekerja sama satu dengan yang lain, dan kami tidak boleh berputus asa. Dan apalagi mengenai kesia-siaan itu tadi yang saya tangkap ya. Saya bersyukur sebenarnya tidak sia-sia. Ya, contohnya hal sederhana itu ada perubahan dari tenaga kuda dulu dimanfaatkan untuk pembajakan, untuk transportasi. Sekarang sudah bergeser ke tenaga mesin, tenaga elektronik. Apalagi ya, beberapa sih sebenarnya sudah ada perubahan. Kereta yang dipakai dengan tenaga kuda digantikan dengan yang lebih bagus lah, ya, bernilai ya, dan ya memang sebenarnya banyak perubahan dari segi kesehatan, dari segi masukan, dari segi ilmu lingkungan. Nah, ini satu yang saya syukuri, meskipun tetap masih banyak perbedaan, masih banyak yang harus ditempuh, dijalani supaya bisa bergeser secara lebih jauh lagi dan lebih maju lagi, lebih meningkat lagi. Ya, Bang Karol tadi sudah bicara perubahan ya, kita benar, saya akui apa dari kelompok Bang Karol atau organisasi yang Bang Karol bangun untuk melakukan kemuliaan moralitas. Kita akui, yang saya katakan sia-sia di sini bukan sia-sia di dunia. Yang saya katakan tadi, ingat, kesia-siaan setelah kematian. Sekali lagi, kesia-siaan setelah kematian. Jadi apa yang Bang Karol lakukan di muka bumi ini untuk mencapai kemuliaan tadi menjadi sia-sia setelah kematian Bang Karol. Itu yang saya maksudkan ya, bukan kesia-siaan di dalam kehidupan dunia, bukan kesia-siaan kehidupan muka bumi ini. Itu yang pertama. Yang kedua,
Bang Karol tadi tidak lepas daripada dogma daripada Paulus, ya kan? Oke, sebelum saya ke sana, saya sampaikan begini. Gelap dan terang itu suatu keharusan, kemestian, antara positif dan negatif pasti ada, tergantung pilihan. Bang Karol milih negatif, silakan, supaya tumbuh, tapi sia-sia kan, di kematiannya yang sia-sia, yang saya katakan. Di dunia tidak, akan menampilkan antara positif dan negatif, akan menimbulkan lampu terang. Cuman Bang Karol menjadi bahan untuk menerangkan, hanya bahan saja, tapi tidak bisa menikmati. Beda dengan Islam yang saya katakan, dia menjadi bahan tetapi sekaligus menikmati setelah kematiannya. Itu bedanya. Dan Bang Karol perlu pahami yang terakhir, gelap dan terang itu memang bersinambungan, yang saya katakan positif dan negatif. Dan salah satu sumber kegelapan itu adalah iblis. Dan Bang Karol selalu menyampaikan dogma doktrin dari iblis melalui Paulus. Dogma dan doktrin iblis itu dari Paulus. Suka tidak suka, itu fakta. Kenapa saya katakan fakta? Karena Paulus di Damsyik ketemu dengan iblis, bukan Yesus atau bukan anak Maria. Yang ditemui adalah iblis, yang menyamar menjadi Yesus. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena Yesus sendiri berkata, yang jatuh dari langit itu iblis. Di mana itu ayatnya? Di Markus 10:18. Silakan Bang Karol buka Markus 10:18. Yesus berkata, yang jatuh dari langit itu adalah iblis. Maka yang diterima oleh Paulus di Damsyik itu, sekali lagi, yang diterima oleh Paulus di Damsyik itu, cahaya yang jatuh itu adalah iblis. Maka pengikut iblis itu adalah Paulus. Maka kekuatan Paulus, kekuatan iblis yang ada dalam diri Paulus akan menyebar dengan cepat, sehingga bersaing antara Paulus dengan Nabi Muhammad SAW. Bersaing antara gelap dan terang. Persaingan itulah menimbulkan kehidupan ini. Tergantung dari Bang Karol, apakah memilih yang terang atau memilih yang gelap. Sekali lagi, tergantung diri Bang Karol. Gunakan akal pikiran. Bang Karol berteman dengan saya. Karena berteman, saya memberikan pilihan tadi. Milih yang gelap atau milih yang terang. Memilih iblis atau memilih Tuhan. Memilih penyesatan atau memilih kebenaran. Lagi Paulus yang Bang Karol sampaikan, itu bersumber dari iblis. Itu jelas dan pasti, sehingga ajaran itu penuh dengan keraguan, penuh dengan ambigu, penuh dengan bias, sehingga Bang Karol berupaya untuk mengambil yang terbaik dari Alkitab, dari ajaran Paulus, untuk keluar dari dogma Paulus. Anda mengambil yang terbaiknya saja, sehingga melupakan yang lainnya. Nah, inilah suatu yang perlu Bang Karol renungkan. Terima kasih. Tentunya kami juga melihat Paulus. Saya akui saya memilih apa yang dia katakan di 1 Korintus 6 ayat 12 itu. Dan apa salahnya ketika saya dari situ saya memilah-milih mana yang patut saya jalankan, mana yang tidak.
tidak layak untuk dipilih, tidak layak untuk dikorbankan. Kalau Pak Dani katakan saya memilih yang negatif, ada kata negatif tadi, ya apa negatif sih ketika saya memilih tulisan yang punya makna netral, dan kita manusia yang membuat itu positif atau negatif. Kita manusia lah yang membuat itu satu negatif itu jadi positif. Karena hal yang positif sekalipun bisa diselewengkan untuk dibuat orang menjadi negatif. Jadi ya semuanya harus tergantung kepada cara orang yang menanggapi apa tulisan itu, apa makna dari seorang itu. Dan lagi pula saya kan tidak mentuhankan Paulus. Ya. Saya bisa mengambil teladan dari seorang jahat yang memiliki satu bagian tertentu darinya hal positif. Saya pikir sah-sah saja. Mengapa tidak? Karena sudah ada standar moral tertentu sebelumnya, sehingga saya memilih mana dari seseorang ini, orang A ini yang patut saya salut kepadanya, dan mana yang tidak mungkin saya pilih sama dengan pilihannya. Sama halnya saya salut dengan para jain, orang-orang jain yang mengikrarkan ahimsa, tidak berlaku kejam, tidak mengorbankan bukan sesama manusia semata, tapi juga di bawah manusia sekalipun itu mereka perhatikan. Itulah demikian kurang lebihnya ikrar ahimsa. Saya sangat salut dengan mereka. Tapi kan tidak mungkin saya mengikuti praktek ketika mau makan buah pun harus tunggu jatuh dari pohonnya, dari induknya. Saya tidak bakal melakukan itu. Dan saya percaya bahwa setiap orang akan dinilai itu seluruh keutuhan dirinya, perilakunya, perbuatannya, pernyataannya. Saya yakin orang akan dinilai, siapapun hakiminya akan dihakimi manusia seturut dengan keutuhan yang sudah dilaluinya. Bukan hanya identitas, tetapi esensi perbuatan perilaku yang sudah dilakukan, dipilihnya. Nah, apa salahnya kami? Apa salahnya contohnya Kak Seto Ustadzul Sanim yang berupaya dalam kehidupan di dunia berupaya memperhatikan sesama manusia, bahkan yang bukan manusia pun tidak mau dia korbankan, tidak mau mereka korbankan. Apa salahnya yang kami buat? Karena kan untuk saya dan dalam juga pemahaman, mungkin juga dalam pemahaman orang-orang Kristen juga ada yang sama dengan saya, dan juga ada yang sama juga dengan saya, orang-orang Islam juga ada yang sepertinya saya mendengarkan seorang pernah di Zoom-nya Saiful Karim, Zoom-nya ayah guru Saiful Karim. Ada seorang yang mengatakan, yang bersaksi bahwa dahulu dia katanya sangat tertutup dengan orang lain yang beriman yang berbeda. Ternyata bahwa mereka juga punya kitab mereka juga mendapatkan upah jaminan surga juga mereka. Ya, jadi ya saya dengarkan itu dari orang Islam juga yang ternyata demikian. Jadi ya ada hal yang harus saya atau kami perbuat, kami lanjutkan terus-menerus, ya itulah membuat orang-orang semakin sadar lingkungan, sadar kasih, sadar belas asih. Tidak perlu lagi mengorbankan yang tidak lagi patut untuk dikorbankan, mereka yang tidak berbahaya, tidak membunuh, tidak berdaya, tidak merugikan manusia. Mereka itu harus diayomi, dilindungi oleh manusia, bukannya sebaliknya. Bukannya dimanfaatkan, dieksploitasi, digunakan sebesar-besarnya, seluas-luasnya.
Oke. Tadi Bang Karel menyampaikan dengan Saiful Karim ya. Sebelum saya ke sana, saya sampaikan begini Bang Karel. Yang namanya kegelapan atau penyesatan itu bersaing dengan terang. Tidak mungkin ada terang kalau tidak ada gelap. Tidak mungkin ada gelap kalau tidak ada terang. Maka kita sebagai manusia menentukan pilihan. Kita mau memilih yang mana? Mau memilih terang atau memilih di dalam kegelapan? Itu pilihan. Apakah kegelapan itu bermanfaat? Bermanfaat. Siapa bilang kegelapan itu tidak bermanfaat? Pasti bermanfaat. Makanya Allah atau Sang Pencipta menciptakan gelap dan terang. Kita pilih. Apapun yang diciptakan Sang Pencipta itu pasti bermanfaat. Kejahatan juga Allah, Tuhan atau Sang Pencipta menciptakan kejahatan mengandung nilai positif. Ada nilai kebaikan, ada nilai positifnya. Ada nilai manfaatnya. Kemudian Anda bicara dengan mengambil tanggapan pemikiran Saiful Karim. Bang Karel pahami, Saiful Karim itu adalah sarjana teknik, guru teknik ya, bukan guru agama, bukan guru spiritual, bukan guru filsafat. Makanya ajaran-ajarannya dinyatakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dia sesat dan menyesatkan. Itu sudah disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sudah Saiful Karim. Dan kemudian saya Bang Karol mengikuti dia. Pemikirannya yang Bang Karol ikuti. Apa bedanya? Masih terkungkung di dalam kegelapan. Bedanya Bang Karol masih memilih ke kelompok negatif. Walaupun itu bermanfaat. Sekali lagi, gelap itu bermanfaat, terang itu bermanfaat, maka dia berbarengan. Itu ciptaan semua. Tuhan menciptakan. Untuk apa Tuhan menciptakan itu? Untuk menguji makhluk yang bernama manusia sebagai khalifah. Sekali lagi, untuk menguji manusia. Menguji manusia sebagai khalifah. Bagaimana khalifah tidak diuji? Maka antara gelap dan terang itu satu kesatuan. Gelap dan terang satu kesatuan. Tidak bisa terpisahkan. Untuk di dunia ya. Gelap dan terang satu kesatuan. Untuk di dunia, gelap dan terang suatu kemestian dan tidak terpisahkan. Karena sebagai bahan ujian manusia untuk mencari yang terbaik. Mana kamu yang terbaik ya? Terbaik apa? Menggunakan akal pikir. Kembali kepada dasar manusia. Power terbesar kita akal pikiran. Gunakan. Kalau kita tidak menggunakan akal pikiran kita untuk menentukan pilihan mana positif, mana negatif, maka kita salah. Sebagai manusia yang telah memberikan telah mendapatkan anugerah terbesar tadi. Kalau Bang Karol berupaya untuk menciptakan kedamaian, organisasi menciptakan kenyamanan, yang saya katakan sia-sia. Untuk di dunia Anda berhasil, setelah kematian Anda sia-sia. Inilah yang saya katakan sia-sia. Kehidupan setelah kematian. Bukan sia-sia di hidup di dunia, bukan. Kesia-siaan Bang Karol adalah setelah kematian. Apakah Tuhan tidak akan menimbang itu? Tidak. Tidak Sang Pencipta timbangkan itu. Karena apa? Kenapa Tuhan tidak mempertimbangkan? Alasannya. Karena Tuhan telah memberikan ajarannya. Telah memberikan karcisnya. Kenapa ditolak? Tiketnya telah diberikan. Bang Karol telah paham tentang filsafat tersebut. Tetapi Bang Karol menolak tiket.
tiket kebenaran itu telah sampai kepada Bang Karol. Cahaya itu sudah ada dalam diri Bang Karol. Bang Karol tolak, bahkan Bang Karol tekan. Yang saya katakan tadi, cahaya nur ilahi yang Bang Karol tekan menjadi kesia-siaan. Itulah pembangkangan di hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi di mata Tuhan beda dengan di mata manusia. Di mata Sang Pencipta dengan di mata ciptaan itu berbeda, Bang Karol. Mungkin di mata cipta sesama ciptaan, Bang Karol Dayus memiliki akhlak yang baik, tetapi niat. Makanya di dalam Islam itu mengatakan, Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niat. Kalau niatnya Bang Karol hanya untuk kebaikan manusia di muka bumi ini, tapi tiket Bang Karol telah sampai, yang diberikan telah sampai kepada Bang Karol. Bang Karol tolak tiket itu, maka itulah yang dikatakan sia-sia kehidupan setelah kematian. Itu yang saya katakan sia-sia, karena tidak akan Tuhan terima. Kenapa dasarnya? Tuhan mengatakan begini, sesungguhnya agama yang diridai, ajaran yang diridai hanya Islam. Siapa yang mencari di luar Islam, kata Allah, kata Sang Pencipta, maka niscaya dia akan rugi di akhirat. Bang Karol udah paham ayat itu. Saya yakin Bang Karol paham ayat itu kan. Siapa yang mencari selain daripada Islam, ajaran dari Sang Pencipta, niscaya di akhirat dia akan rugi. Ya Bang Karol, ayat ini kan nggak perlu saya bacakan. Demikian Bang Karol, lanjut. Saya sih tidak bisa mengerti, ya pikir atau tidak mengerti bagaimana sebenarnya ketika orang berupaya dapat mungkin meningkatkan standar moral dan melakukan yang luhur di dunia itu, kemudian di akhirat ditolak karena saya tidak seperti yang tidak berprinsip seperti Pak Dani. Nah, saya bingung juga memberikan pendapat, memberikan komentar lagi. Nah, karena ya sebenarnya saya sih melihat ya apa yang Pak Dani tampakkan tadi atau tunjukkan tadi itu kan satu yang kalau mengatakan kami atau saya tadi mencari kedamaian, terus terang yang saya temukan adalah tantangan, bukan kedamaian. Tantangan untuk kebenaran itu mendapatkan banyak tantangan, banyak perbedaan. Ya termasuk perbedaan dari Pak Dani. Orang-orang seperti Pak Dani dalam kekristenan kah, di luar Kristenan sama. Ya. Status quo-nya sama, bahwa ya manusia sudah ditetapkan, apalah mereka ciptakan itu, apalah bukan mereka, Tuhan. Untuk apa juga lah Tuhan ciptakan itu kalau tidak untuk dimanfaatkan. Ya sedemikian ya. Sampai ketika orang mengatakan apa manfaat gigi taring bagimu, ya mungkin saya harus melakukan mirroring. Sama halnya apa juga manfaat rahim bagi Rabia Adawiyah, apa manfaat usus buntu bagi manusia. Ya semuanya itu kan ada yang fungsinya, punya fungsi masing-masing, dan ada yang kalau tidak difungsikan ya no problem kan. Orang kan bisa menggunakan gigi taringnya untuk mengoyak macam-macam yang keras. Jamur, wortel juga ya lumayan keras. Ya, wortel, carrot itu keras.
Ya, ada hal-hal dari nabati, benda-benda nabati yang keras juga ya gunakan saja gigi geraham, gigi taring juga no problem. Ya. Jadi mengenai pilihan dan pemikiran, saya sih apa ya, tidak beranggapan bahwa apa yang saya lakukan di dunia ini bakal tertolak jadinya ya, entah kenapa juga, karena apa yang sudah tepat benar di dunia ini dilakukan, mengapa tertolak dia pada akhirnya, jaju pada akhirat juga. Saya ingat pernyataan hablum minallah hablum minannas ya. Saya tidak tahu apakah hablum minannasnya itu terpisah dengan hablum minallah, karena ya saya pikir ketika melakukan apa yang pada manusia, pada alam seisinya ini, termasuk pada manusia dan yang lebih rendah daripada manusia, semua ini juga ya, saya percaya Tuhan itu kan maha adil, maha sempurna, maha bijaksana, maha baik ya, dia mengenal kita, mengapa kita memilih A, B, C, D, mengapa kita belum memilih A, B, C, D, mengapa seseorang mau mempraktekkan belas asih sampai pada titik vegan, mengapa yang lain belum. Tentunya itu punya standar tertentu di dalam kacamatanya ya. Ya, punya pertimbangan tertentu. Dan harapan saya, apa yang saya lakukan ya kalau Pak Dhani katakan di mata manusia bisa baik, belum tentu di mata Allah. Ya semua itu bisa diarahkan kepada siapapun juga ya. Contohnya Pak Dhani juga kan bisa dipertanyakan hal yang sama. Apakah yang Pak Dhani lakukan, apakah ini sesuai? Mungkin di mata manusia mungkin tidak, tetapi di mata Allah apakah memang bisa demikian, bisa diterima? Ya mengapa juga mengapa juga orang dikatakan memilih terang padahal masih menjalankan kekalutan, kecemasan, mendatangkan kecemasan bagi makhluk lain. Mengapa juga disebut itu telah memilih terang? Apakah karena secara umum, secara turun-temurun, no problem untuk lebih mengedepankan sesama manusia daripada makhluk lain yang juga diciptakan oleh Tuhan? Karena itu, apakah karena suara terbanyak, atau ada pertimbangan lain, atau ada bentuk standar lain juga untuk dinilai secara supaya lebih adil, lebih utuh, lebih menyeluruh, lebih komplit penilaian itu. Bang Karol tadi sudah mengarah kepada ketetapan atau ketentuan atau qadarullah, kan begitu. Saya paham itu Bang Karol. Jadi nasib itu Bang Karol itu bisa dirubah. Ya, nasib bisa dirubah. Makanya Allah katakan, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Ingat, nasib itu bisa dirubah. Oke Bang Karol, mungkin Bang Karol sudah pasrah yang saya katakan dari awal. Pasrah berarti mental, bukan mental pejuang. Bang Karol udah paham semua. Saya yakin Bang Karol udah pasrah. Cuman yang membelenggu Bang Karol